Dia sudah membuat testimoni ya, di dalam sebuah akte, dalam bentuk sebuah afidavit, dan itu sudah diserahkan ke Komnas HAM, dan nanti hari ini juga akan diserahkan ke Mabes Polri. Bila nanti ada surat panggilan, apakah siap untuk Oh siap. Kalau ada panggilan susulan lagi siap. Tetapi kehadiran Kusnadi hari ini bersama tim pembela demokrasi Indonesia itu juga sekaligus menyampaikan protes kepada Kapolri bahwa sejumlah penyidik di KPK dari unsur Polri melakukan praktek-praktek penyidikan yang tidak terpuji. Di KPK itu seolah-olah ada penyidik tertentu yang punya agenda pribadi, sehingga segala prosedur terutama terkait dengan hak asasi orang yang harus dilindungi dan dihargai itu tidak diterapkan. Ya buktinya Kusnadi mengalami hal seperti itu. Pak, dia tidak dipanggil, tetapi dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Pak izin mau bertanya, untuk rencana hari ini memastikan berarti yang buat laporan itu Pak Kusnadi dengan Pak Hasto, maksudnya yang diwakili Bapak atau hanya Pak Kusnadi? Pak Kusnadi sebagai orang yang mengalami langsung. Oh gitu ya, berarti mewakili Pak Kusnadi ya. Dan kalau boleh tahu Pak, kan disebutkan bahwa dokumen-dokumen itu kan gak berkaitan dengan Harun Masiku gitu ya. Nah itu memang dokumen-dokumen apa aja sih Pak yang disita? Dokumen itu berkaitan atau tidak, sepanjang penyidik tidak menjelaskan bahwa dia dapat izin dari Dewas atau tidak. Ketika dia bilang ada izin itu harus terperinci apa saja yang mau disita. Itu syarat dalam mekanisme penyitaan. Identitas barang yang mau disita dari tangan siapa dan untuk kepentingan apa. Ini tidak diperlihatkan oleh Rosa selaku penyidik KPK. Begitu juga surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan tidak diperlihatkan, walaupun di dalam berita acara disebutkan. Inilah yang kita anggap bagian dari tindakan kesewenang-wenangan sekaligus merusak marwah KPK. KPK ini dilahirkan tidak hanya dengan dia punya kekuatan yang disebut super body, tapi selama perjalanan sekian puluh tahun dia on the track. Tetapi mengapa pada saat sekarang ini amburadul? Karena itu tadi seperti kami katakan, kita minta pimpinan Polri, Kapolri tinjau kembali, evaluasi kembali posisi Rosa ini di KPK. Karena tata caranya merusak marwah KPK, merusak marwah Polri. Karena ini bertentangan dengan prosedur KUHP, bertentangan dengan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa masyarakat yang datang di sana itu harus dihargai. Di sana kita datang saja, hak asasi kita sudah dikurangi, dompet kita disimpan, handphone kita dikurung di satu laci, baru kita boleh ketemu mereka. Emang kita dengan mereka itu apa bedanya? Ajas praduga bersalah di sana, ajas praduga tak bersalah di sana tidak berlaku. Kita datang sebagai undangan, datang sebagai tamu urusan perkara atau apapun, semua menyangkut pribadi kita itu harus dilepas. Padahal semua dokumen, semua hal semua ada tersimpan di sini. Dompet pun mungkin sudah tidak penting karena semua sudah ada di sini. Kenapa harus disimpan? Nah, itu bagian dari pelanggaran HAM yang kemarin sudah kita laporkan. Kalau Pak Hasto sendiri akan melaporkan serupa nggak sih Pak? Kenapa? Kalau Pak Hasto sendiri akan melaporkan hal serupa nggak ke polisi? Peristiwa ini satu kesatuan. Jadi laporan oleh Kusnadi itu akan menyangkut juga kepentingan barang milik Hasto yang disita secara tidak melalui prosedur. Pak Kusnadi mungkin ada statement Pak terkait dengan sebelum melaporkan ini. Pertama saya itu lapor ke sini karena merasa dirugikan saja. kamera Pak, agak keras Pak. Nah yang pertama saya dirugikan sama Pak Rosa, pertama bilangnya saya dipanggil Bapak, ternyata tidak. Yang kedua barang sitaan yang dibawa sama Pak Rosa ternyata Pak Hasto sama sekali tidak mengetahui. Itu yang bikin saya melakukan itu.